Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Kurniawan dengan NIM 2133886 pada mata kuliah Teknologi Rekayasa Alternatif dan juga presentasi mengenai energi biofuel. Nah, apa itu biofuel? Biofuel sendiri ada dua, yaitu bio dan fuel. Ya, dan juga dapat didefinisikan sebagai bahan bakar yang sumbernya berasal dari proses-proses biologi terbarui, di mana bahan bakar ini dapat diambil dari tumbuhan, hewan, dan juga sisa-sisa hasil pertanian. Kemudian, di mana di Indonesia cukup banyak terkait dengan begitu tumbuhan, hewan, dan hasil pertanian utamanya. Banyak sisa-sisa pertanian yang masih belum kita manfaatkan untuk kebutuhan energi terbarukan pada Indonesia sendiri, yang sangat bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutannya. Nah, selanjutnya itu ada potensi bahan baku biofuel. Satu itu ada biodiesel atau fatty acid methyl ester, di mana biofuel jenis generasi pertama yang diproduksi melalui metode transifikasi, proses konversi yang relatif sederhana yang dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Yang kedua itu ada hydroprocessing, adalah istilah umum yang digunakan untuk mengubah minyak dan lemak menjadi bahan bakar untuk digunakan pada drop-in fuel, atau juga disebut dengan drop-in fuel, yang campur dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan biodiesel untuk digunakan dalam pada kendaraan diesel konvensional. Kemudian yang ketiga ada bioetanol. Kemudian etanol ini adalah alkohol yang diproduksi melalui fermentasi gula atau pati. Yang keempat ada selulosik etanol. Nah, selulose etanol ini adalah produksi dengan cara memecah selulosa, sebuah karbohidrat yang sangat kompleks, menjadi gula sebelum memasuki tahap fermentasi. Semua jenis biomasa dengan kandungan selulosa yang tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan selulosik etanol. Selanjutnya ada gasifikasi, adalah proses termokimia yang mengubah mengubah bahan yang mengandung karbon menjadi bahan bakar yang dapat digunakan dengan cara memanaskan bahan baku dengan oksigen dalam jumlah terbatas, tetapi tidak cukup banyak untuk memungkinkan dalam proses pembakaran. Nah, terakhir itu anaerobic digestion, itu merupakan teknologi generasi pertama yang telah matang secara komersial dan dapat mengubah berbagai jenis biomasa basah menjadi biogas dengan konsentrasi metananya yang tinggi dan setara dengan gas alam. Biogas kaya akan energi dan dapat melalui proses pembakaran di tempat untuk menghasilkan suatu energi. Nah, itu adalah potensi bahan baku dari biofuel. Sebenarnya itu ada skema proses bahan baku biofuel. Nih. Nah, itu ada biodiesel atau fatty acid methyl, di mana bahan baku itu proses awal atau predmin dan juga penambahan metanol dan juga katalis pada transterifikasi. Selanjutnya ada proses pemisahan. Pemisahan ini baik itu sabun, air, dan sisa alkohol itu menghasilkan produk sampingan dari proses pemisahan tersebut. Dan juga ada gliserin mentah. Dan juga proses pemisahan menghasilkan biodiesel mentah. Nah, masing-masing itu ada gliserin mentah dan biodiesel mentah. Lakukan juga pembersihan dari proses tersebut, menghilangkan dari zat-zat yang masih tersisa pada gliserin dan juga biodiesel. Kita dihasilkan produk sampingan gliserin dan juga biodiesel. Selanjutnya ada hydroprocessing. Hydroprocessing ini bahan baku dilakukan semen atau proses awal ini adalah opsional sebelum karena bahan baku digunakan sebagai contoh, itu produsen biasanya menggunakan minyak yang sudah disuling. Nah, minyak ini biasanya sudah dihilangkan bau dan juga pemutihannya. Maka kalau sudah, maka kita opsional saja tidak melakukan proses awal. Kemudian juga kita menambahkan hidrogen dan katalis, dan sama dengan biodiesel tadi, penambahan etanol dan katalis supaya mempercepat laju reaksi pada bahan baku tersebut.
Dan kita lakukan hydroprocessing. Hydroprocessing ada dua tahap. Yang pertama ada hydrotreatment. Hydrotreatment ini adalah kita melakukan suhu pada 300 derajat Celcius dan 390 derajat Celcius. Hidrogen ditambahkan ke dalam bahan baku untuk memecah molekul lemak berantai ganda menjadi asam lemak berantai, kemudian menjadi lemak berantai tunggal. Nah, sebagian besar itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian asam lemak mengalami hidrodioksigenasi, dekarbonilasi, dan kombinasi keduanya itu menghilangkan oksigen dan molekul, maka dapat menghasilkan hydrotreated vegetable oil dan juga menghasilkan produk sampingan seperti minyak tanah, nafta, propana, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya ada bioetanol. Bioetanol ini itu sesuai dijelaskan itu alkohol yang diproduksi melalui fermentasi gula dan pati. Nah, kita juga berasal dari biji-bijian, biomasa selulosa, tanaman gula. Nah, di mana kita juga lakukan proses terdahulu sebelum memasuki proses hidrolisis pada bahan baku yang akan kita masukkan. Seperti biji-bijian dan pati, itu kita lakukan penggilingan agar menghasilkan penghalusan dari bahan baku tersebut. Dan juga ada biomasa dan tanaman gula, kita ekstraksi gula, biomasa selesai itu treatment awalnya. Nah, kita melakukan penambahan air dan enzim belerang supaya nanti zat itu bisa basah dan memudahkan pemisahan butiran menjadi bagian-bagian komponennya. Setelah proses awal selesai, bahan baku itu melewati proses hidrolisis dan kita penambahan ragi supaya biologis anaerobik, yaitu proses tanpa menggunakan oksigen. Nah, sebelumnya ragi dalam pemberian ragi tersebut supaya bisa gula tersebut kemudian berubah menjadi etanol oleh mikroba. Nah, mikroba tersebutlah kita dapat dari ragi tersebut, dan kita lakukan fermentasi dan selanjutnya itu destilasi dan dehidrasi, di mana prosesnya menghasilkan produk sampingan seperti distill grains dan lignin, kemudian menghasilkan etanol. Selanjutnya ada gasifikasi selulosik etanol. Selulosik etanol ini diperoleh dari bahan sisa-sisa dari proses ini bioetanol. Maka proses sisa tersebut menghasilkan air limbah dan residu lignin yang keduanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan air limbah dapat diolah dengan proses anaerobik dan limbah diubah menjadi biogas. Sedangkan lignin itu dapat diolah melalui proses pembakaran dan menghasilkan padatan tambahan, pendapatan tambahan jika diolah melalui proses pembakaran untuk produksi listrik, dan dapat dijualkan dan dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya, itu untuk selulosik etanol. Dan selanjutnya itu ada gasifikasi. Gasifikasi ini prosesnya bahan baku itu dilakukan sama proses awal pertemuan dan penambahan gas atau uap mengoksidasi dan dilakukan gasifikasi, maka menghasilkan abu dan arang produk sampingannya. Kemudian juga menghasilkan air, sulfur, dan senyawa yang mengandung nitrogen, dan juga menghasilkan singas. Singas ini dapat dibakar untuk pembangkit tenaga listrik dan diproses untuk berlanjut menghasilkan bahan bakar sintesis. Dan juga kita lakukan pembersihan dan pergeseran gas air dan melakukan proses Fischer-Tropsch sintesis
dan juga penambahan katalis, dan yang dapat produk yang kita inginkan itu ada lilin, hidrokarbon lainnya, dan drop point oil atau gasifikasi ini. Itu untuk gasifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada anaerobic digestion. Anaerobic digestion itu adalah teknologi energi pertama yang mentang secara konvensional, mendapat berbagai jenis biomasa basah menjadi biogas. Prosesnya ada sama, yaitu kita lakukan biomasa tersebut ada anaerobic digestion yang menghasilkan biogas dan juga energi. Bahan baku anaerobic digestion pada umumnya merupakan bahan basah seperti limbah yang dapat degradasi, limbah makanan, kotoran ternak, dan lumpur, limbah dan residu pertanian. Bahan yang disebutkan terakhir ini harus diolah dengan bahan baku yang basah, maka dihasilkan produk-produk yang kita inginkan. Di Indonesia, biogas yang dikembangkan dari limbah pabrik seperti kelapa sawit atau palm oil yang tertutup. Kemudian dalam wadah yang tertutup rapat, mikroorganisme menguraikan biomasa menjadi CO2 dan dengan cepat dan akan kehabisan oksigen. Pada titik ini, sekumpulan mikroorganisme yang berbeda yang tidak membutuhkan oksigen itu akan terus mengkonsumsi biomasa tersebut melalui anaerobic digestion atau tanpa oksigen. Mikroba ini tidak dapat sepenuhnya memecah biomasa menjadi CO2 dan sebaliknya menghasilkan metana dalam jumlah paling besar. Nah, dalam proses anaerobik ini bisa kita kembangkan juga terkait dengan bahan baku dari biofuel ini, di mana sangat banyak sisa-sisa baik limbah pertanian, dan juga khususnya yang paling besar itu ada di sawit, kelapa sawit atau palm oil, dan juga sisa-sisa dari limbah rumah tangga untuk bisa kita manfaatkan. Mungkin hanya itu skema proses bahan baku biofuel, dan juga sampai di sini presentasi ini dari saya pribadi selaku presentasi. Nah, habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Banyak presentasiku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.